Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa laisa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin diingatkan jemaahnya, takut lupa. Mungkin Ustaz Suma udah ngingetin belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina, wa nakhussu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Isolhah, wa khususan ila mu'alif Sulam At-Taufiq Syekh Abdullah Ba'alami wa mu'alif Mirqat Su'ud At-Tasdiq Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh. Kita menggali ilmu dari kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Abdullah Ba'alawi beserta syarahnya kitab Mirqat Su'ud At-Tasdiq karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mudah-mudahan
Ini menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan terutama berkah ilmu untuk kita semuanya. Kita masih melanjutkan bab tentang al-bai'. Al-bai' war riba, kaitannya dengan riba. Di bab ini, di pasal ini kita sudah membahas, sebelumnya itu sudah ada 2 episode kalau tidak salah, membahas tentang apa saja yang termasuk riba gitu, apa yang dan riba itu juga macam-macam gitu ya, apa saja yang diharamkan, apa saja yang diperbolehkan. Al-bai' war riba. Kalau al-bai' jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Pertanyaannya, yang riba itu yang seperti apa gitu ya. Ini lumayan harus hati-hati membahasnya karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, muamalah soal al-bai' ini. Karena di dalam diskusi tentang riba dan tentang jual beli ini ada, kita juga harus mengetahui jenis yang ditransaksikan itu apa gitu. Karena ada yang jenis barang yang kalau kita bertransaksi misalnya dengan mata uang misalnya gitu ya, itu berbeda dengan makanan misalnya, berbeda juga dengan benda-benda lain selain 2 itu, selain mata uang dan makanan. Misalnya kalau di dalam kitab ini tentu tidak membahas rupiah, tetapi yang dibahas itu emas dan perak, an-naqdain gitu ya. Kemarin juga ada pertanyaan kan dari jemaah, bagaimana hukumnya kredit emas kan gitu. Kalau kredit emas itu emas dibelinya, jual belinya itu dengan mata uang lagi, yaitu rupiah. Nah di situ yang harus hati-hati, karena syaratnya itu harus pertama nasyiah kan. Nah, nasyiah itu harus kontan ya kan. Berarti tidak bisa dengan kredit gitu. Kemudian yang kedua harus taqabud. Taqabud itu langsung transaksinya itu di majelis al-bai'-nya. Taqabud itu harus saling menerima langsung barangnya begitu ya. Berarti kalau belinya online emas misalnya, walaupun cash tetapi tidak taqabud, nah itu juga harus hati-hati. Dan yang ketiga, kalau sesama mata uang itu syaratnya itu adalah harus setara ya, di jenisnya ini. Ya. Baik. Sekarang kita halaman 54 ya. Kemarin terakhir itu baris kedua, ketiga. Kemarin wabay'ul ma'ib, haram menjual barang yang cacat bila izharin li'aibihi, tanpa menunjukkan aibnya. Sampai di situ kemarin itu. Sekarang wala tasihu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wala tasihhu, dan tidak sah apa qismatu tirkatin, membagi harta peninggalan, tirkah, qismatu tirkati mayyitin, disatukan. Wala tasihu, dan tidak sah apa qismatu tirkati mayyitin, membagi-bagi harta peninggalan orang yang meninggal. Wala bai'u syai'in, artinya dibagi begitu saja itu tidak bisa gitu ya, tidak sah itu. Udahlah sukarela aja dibagi-bagi, ya, tidak bisa, ada hukumnya. Ada yang dapat an-nisf separuh, ada yang dapat thuluth sepertiga, ada lagi yang dapat 2/3, ada yang sudus 1/6 dan seterusnya gitu ya.
Jadi tidak bisa dibagi begitu saja. Dan nanti ada syaratnya di belakang. Wala bai'u syai'in ay wala tasihhu aw wala yasihhu bai'u syai'in, tidak boleh, tidak sah juga menjual sesuatu minha dari itu tirkah. Tidak boleh diperjualbelikan dulu. Itu harta peninggalan orang yang meninggal itu oleh ahli warisnya. Sampai kapan? Malam tuwafa, selagi belum ditunaikan, ayat tuqdo, sebelum ditunaikan apa duyunuhu, hutang-hutangnya. Gitu. Makanya kalau sedang mensolatkan biasanya kan ada yang menyampaikan, silahkan kalau ada yang punya piutang terhadap mayit ini, maka segera hubungi ahli warisnya. Karena harta waris tidak bisa diapa-apakan sebelum hutangnya itu dibayarkan. Dari mana taunya ada hutang itu? Dari orang yang punya piutang gitu. Nah, makanya harus bilang, kasihan kalau enggak kan, kasihan keluarganya, kasihan mayatnya. Biasanya seseorang yang punya hutang itu menuliskan amanat atau wasiat kan gitu ya. Duyunuhu, hutang-hutangnya, allati lazimathu, yang wajib kepada itu mayit gitu. Itu yang pertama. Sampai kapan tidak boleh membagikan harta waris dan tidak boleh menjual itu? Pertama, sebelum ditunaikan hutangnya, wa wasoyahu, dan yang kedua sebelum ditunaikan wasiat-wasiatnya. Ini wawunya wawu atof, wa malam tuwafa wasoyahu, gitu ya. Malam tuwafa duyunuhu wa malam tuwafa wasoyahu. Wasiat-wasiatnya, tentu wasiatnya juga ada syarat-syaratnya, tidak boleh melebihi dari 1/3, kemudian tidak boleh yang bertentangan dengan syariat, itu tidak boleh juga. Yang ketiga, wa tukhraj ay malam tukhraj, dan selagi belum dikeluarkan apa ujratu hajjatin, biaya haji, wa umrotin, dan biaya umroh, ingkana, kalau ada itu haji dan umroh, alaihi, itu wajib bagi mayit. Mayit ini udah istitoah, udah mampu dan punya kewajiban haji atau umroh gitu ya. Nah, itu biayanya itu harus dikeluarkan dulu karena itu menjadi kewajiban si mayit. Kasihan kalau seandainya tidak dikeluarkan gitu. Harus dikeluarkan dulu gitu. Berarti kalau wafat biasanya hajinya diteruskan oleh siapa? Ahli warisnya, anak ya, oleh anaknya. Ada ketentuannya, tidak semua ahli waris bisa menggantikan haji gitu. Diwakilkan gitu ya. Nanti soal niatnya lain lagi di bab haji, bagaimana niat anak yang menggantikan itu, apakah untuk dirinya atau untuk si mayit gitu. Badal haji kan ada juga. Illa ayyuba'a, kecuali kalau dijual apa, syai'un, salah satu atau sebagian dari tirkah itu, sebagian dari harta waris itu, kecuali saya mau saya jual dulu, nanti hasil jualnya itu untuk bayar hutang gitu. Karena ini harta warisnya dalam bentuk rumah, nggak bisa ini kalau seandainya rumah ini langsung dibayarkan buat bayar hutang, nggak bisa gitu. Jadi harus dijual dulu, kecuali kalau gitu. Illa ayyuba'a, kecuali bahwa dijual apa, syai'un, ini maf'ul bih, bukan maf'ul bih, naibul fa'ilnya, sesuatu atau sebagian dari tirkah itu, liqada'i hadhil asya'i, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di atas. Al asya itu maksudnya
kewajiban haji dan umroh, kewajiban hutang, kewajiban wasiat. Mayitnya ini berwasiat, misalnya nanti kalau saya meninggal, harta saya 10 juta tolong berikan kepada musola misalnya. Tapi ternyata harta yang ditinggalkannya itu mobil, nggak bisa kan? Kalau begitu harus dijual dulu, kemudian baru dibagikan. Itu maksudnya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah di dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Kenapa sih kok harta warisan itu tidak boleh dibagikan, tidak boleh dijual sebelum memenuhi hutang, wasiat, dan kewajiban si mayit? Fatirkatu, karena utawi tirkah, ya, karena tirkah itu kamarhunin, itu seperti sesuatu yang digadaikan. Marhun bidalika, dengan itu kewajiban-kewajiban al-madhkur minal asya tadi itu. Jadi tirkah itu memang kamarhunin, seperti barang gade. Rohen itu kan gade ya, marhun itu yang digadaikan gitu. Tergantung, jadi bukan yang bebas seperti begitu. Kamarhunin bidalika, karoqiqin, seperti hamba sahaya, jana yang melukai, jana itu, jana yang melukai, ya, al-jinayat. Jadi ada kan hamba sahaya itu juga kan, ya kalau dulu kan masih ada ya, hamba sahaya itu kan barang juga, jadi barang warisan juga gitu. Itu tidak boleh diberikan sebagai harta waris, diwarisi oleh siapapun sebelum ditunaikan dulu. Misalnya si hamba sahayanya itu melakukan kejahatan kriminal, lalu ada tuntutan dari pihak ketiga, itu tuntutannya harus dibayar dulu. Karoqiqin jana, seperti hamba sahaya yang melakukan jinayat, melakukan tindak kriminal. Bagaimana kalau banyak itu biaya yang harus dikeluarkannya itu untuk bayar hutang, untuk apa itu sampai 1/6 misalnya, walau bi akhdhi daniqin, walaupun sampai harus mengambil 1/6-nya, 1/6 hartanya gitu. Tetap harus ditunaikan. Wala yasihu, la yasihu, maaf. La yasihu, tidak sah. Maksudnya tadi kan sambungan dari karoqiqin jana ini tuh. Karoqiqin seperti hamba sahaya, jana yang melakukan tindak kriminal, maka la yasihu, tidak sah apa bai'uhu, menjual itu ar-raqiq, hamba sahaya, hatta yu'adda, hingga ditunaikan, atau hatta yu'addi, hingga ia menunaikan ma, kewajiban, birukbatihi, atas perbudakannya itu, birokobatihi, saya kira birokobah ya, hingga ke kewajiban yang terkait dengan status hamba sahayanya itu harus ditunaikan. Atau ada sih hutang, tapi ini yang punya piutangnya itu mengikhlaskan, misalnya gitu ya. Atau harta waris ini kan tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dijual, tapi si yang punya utangnya merelakan, itu lain soal. Ao ya'dana, atau mengizinkan siapa al-gharimu, yang punya hutang, ay sahibuddain. Jadi jangan dijual harta waris itu sampai
diizinkan oleh orang yang punya hutangnya fi bai'ihi dalam hal menjual itu asyai', menjual itu harta waris itu. Wa yahrumu dan haram apa ayyuftira. Nah, ini masih kaitan dengan riba nanti nih. Ribanya riba ul-bai'. Yang apa ya? Yang orang pahami riba itu seringkali hanya riba yang sifatnya itu riba al-fadl, riba fadl. Riba fadl itu riba lebihan. Jadi kalau apa namanya meminjam sesuatu kemudian berlebih dengan sangat ekstrim, kalau istilah Al-Quran itu ad'afa mudha'afa, berlipat-lipat, itu riba. Tapi sebetulnya di dalam transaksi jual beli pun itu ada riba ul-bai'. Yang harus hati-hati, orang kadang-kadang tidak ngeh gitu, ini riba atau bukan, kadang-kadang nggak ngeh gitu. Nah, makanya di dalam kitab-kitab muamalat dibahas secara khusus gitu ya. Nah, ini salah satunya nanti akan sampai juga nih. Misalnya begini, apalagi nih yang haram, wa yahrumu dan haram apa ayyuftira, apa ya ayyuftira itu merusak gitu. Ayyuftira merusak seseorang, mengganggu seseorang, rughbatal mustari, minatnya orang yang membeli, minat si pembeli, awil bai'i atau rughbatal bai'i atau minat dari si penjual, ba'da istiqrari tsamani, setelah disepakatinya harga. Itu juga haram, nggak boleh. Jadi ada orang lagi jual beli, kemudian ada orang ketiga yang meruntuhkan mental, bukan mental sih, minat ya, meruntuhkan atau mengganggu minat si pembeli, sehingga si pembeli itu digoda supaya berubah pikiran. Padahal sudah transaksi jual beli. Misalnya saya dengan Ustadz Suma itu sudah transaksi, oke, sepakat ya, ini harganya segini, jadi. Nah, masih di majelis itu kemudian ada orang ketiga, Gus Bimo misalnya, saya penjual, kemudian Ustadz Suma pembeli, ngegoda ke Ustadz Suma, itu kemahalan itu, jangan beli itu misalnya. Padahal sudah sepakat tuh, itu namanya iftiro, itu ayyuftiro. Atau ke penjualnya, kemurahan ngejual segitu, jual ke saya, jangan, batalkan aja. Nah, itu nggak boleh itu. Yahrumu ayyuftira rughbatal mustari. Nah, orang udah sepakat kok gitu, digoda gitu ya. Gitu. Ba'da istiqrari tsamani bitarodi, setelah sepakat harganya bitarodi, dengan saling ridho juga. Sorihan, udah jelas-jelas kok itu. Kan memang jual beli itu kan kuncinya tarodin. Innamal bai'u antarodin. Jual beli itu ya harus saling ridho. Ini ada orang sudah sukarela gitu. Tujuannya apa? Si muftari ini liyabi'a, supaya menjual itu muftir alaihi, kepada itu pembeli, aw yashtarihi, atau supaya membeli itu siapa nih? Aw yashtarihi, atau supaya membeli itu siapa ya? Hi-nya kembali ke al-muftir ya. Supaya membeli itu pembeli ke al-muftir minhu, dari al-ba'i. Pokoknya gitu. Jadi menggoda supaya belinya dari saya saja. Gitu ya. Sehingga si pembeli itu membatalkan atau jual ke saya saja gitu. Itu yang tidak boleh. Dan juga wabah dan akdi, tidak boleh itu haram, maksudnya mengganggu jual beli orang itu ba'dal akdi, setelah terjadi akad jual beli, fi muddatil khiyari, tetapi masih pada masa khiyar itu ini
hak dari pembeli untuk mengembalikan, itu khiyar namanya. Nah, itu di Indonesia saya nggak tahu. Khiyarnya itu pendek sekali kalau di Indonesia. Kalau kita jual beli nih misalnya, itu pun bukan khiyar, garansi kalau ada itu. Ya nggak? Misalnya gini, saya gambarkan dulu yang pengalaman saya di Eropa ya, di Jerman. Kalau kami belanja di supermarket, itu struknya itu nggak boleh hilang. Dalam seminggu, kalau misal itu masa khiyar itu dikasih seminggu. Padahal para ulama di dalam fikih itu 3 hari. Nah, tapi ada juga yang mengatakan boleh seminggu, tapi 3 hari. Kalau di Jerman dulu saya nggak tahu sekarang, tapi mungkin sama. Beli di Aldi, di mana apapun barang begitu, itu seminggu itu boleh dikembalikan tanpa ada alasan apapun. Nggak suka warnanya, misalnya tiba-tiba nyampe ke rumah itu berubah pikiran aja, udah dibuka, dibawa balik lagi dengan struknya, itu tidak ditanya apa-apa karena masa khiyar itu. Saya bilang ini kok malah prinsip Islam gitu ya, diterapkan di Eropa begitu. Nah, beda dengan garansi. Kalau garansi itu bukan dikembalikan sepenuhnya tanpa apa yang dibetulkan. Oke, nanti kalau ada yang rusak dalam masa setahun itu dibetulkan, itu kan garansi kan, bukan khiyar. Kalau khiyar itu membatalkan gitu. Beli kerudung misalnya warnanya abu-abu begitu, nyampe ke rumah abunya ketuaan nih gitu. Tunggu seminggu itu boleh dikembalikan, mau ditukar silahkan, kembali uang juga silahkan. Itu khiyar namanya. Nah, orang itu tidak boleh mengganggu transaksi orang lain ketika masih muddatal khiyar, fi muddatil khiyar. Ya, tidak boleh. Khiyar juga macam-macam. Ada di sini ada khiyar majlis, ada khiyar syarat begitu. Tentu pembahasan yang tersendiri ya, tapi kira-kira maksudnya khiyar itu begitu. Wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari asyaddu. Itu bahkan lebih dilarang lagi, lebih haram lagi, tidak boleh gitu ya. Jadi betapa muamalah Islam sebetulnya menuntut kita untuk jadi pedagang dan pembeli itu yang jujur gitu ya. Tentu saja barangnya ketika dikembalikan tidak rusak kan, gitu. Wa ayyastariya, dan juga haram ayyastariya, bahwa membeli seseorang at-ta'ama, makanan, waqtal ghila, pada waktu harganya mahal, wal hajati, dan pada waktu orang-orang membutuhkan banget, liyah bisahu, dengan tujuan untuk menimbun itu manhu atas itu at-ta'am, ditimbun, dimasukin ke gudang, dibeli gitu, sehingga nanti ditimbun kemudian nanti dijual lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Wa yabi'ahu, dan supaya menjualnya si manhu atas itu at-ta'am bi aghla, dengan harga yang jauh lebih mahal lagi ketika orang-orang sangat lebih membutuhkan lagi gitu. Ternyata nggak boleh itu. Apa biasanya kerjaan siapa yang begitu? Tengkulak. Membeli kemudian diborong habis. Kalau habis di pasaran itu kan demand-nya tinggi, kemudian barang terbatas, hukum ekonominya harga naik kan. Nah, kalau begitu nanti berarti dia meraup untung. Ternyata itu tidak boleh. Hati-hati. Wa ayyazida, ini juga sesuatu yang diharamkan lagi. Wa ayyazida, dan haram menambah seseorang fi sil'atin, terkait harganya, liyaghurra, dengan tujuan untuk menipu ini man ghairahu, kepada selain dirinya ya.
menambah harga dengan tujuan untuk menipu, liyadhurra ghairahu, untuk memadaratkan, untuk memberi mengakibatkan kerugian gitu kepada orang lain, supaya orang lain rugi, ditambahlah harganya gitu. Wa ayyufarriqa, dan haram juga memisahkan si man atau penjual al-ba'i bainal jariyati, antara seorang hamba sahaya, wa waladiha, dan anaknya. Lagi-lagi ini zaman dulu ada hamba sahaya yang orang di bawah kekuasaan seseorang, tuannya itu kalau mau dijual hamba sahayanya itu tidak boleh memisahkan bainal jariyati, antara seorang hamba sahaya, wa waladiha, dan anaknya itu ammah atau jariyah, qabla tamyizi, sebelum tamyiz, sebelum mumayyiz, sebelum anaknya itu baligh mukallaf gitu ya. Jadi harus bersama-sama, karena zalim gitu kalau melakukan itu. Wa ayyahusha, dan juga haram menipu. Wa ayyahusha, dan menipu seseorang, au yahuna, atau berkhianat seseorang, fil kaili, dalam takaran, wal wazni, dan dalam timbangan, wadhar'i, dan dalam ukuran, wal uddi, dan dalam hitungan. Ini istilah-istilah di dalam jual beli yang ada yang sifatnya ditakar, ada yang sifatnya ditimbang, ada juga yang dengan nilai qimah itu ya. Sesuatu yang ditimbang misalnya apa? Barang jualan yang ditimbang itu apa? Beras. Gula. Nah, kalau yang ditakar, beras takar. Patokannya itu kalau yang ditimbang itu jenis yang kalau dalam hal makanan itu lebih besar dari kurma, kalau di Arab itu, yang lebih besar dari kurma ukurannya, itu di al-wazn, ditimbang, berarti berapa kilo, ya kan? Nah, kalau yang lebih kecil dari kurma namanya ditakar, ya, 2,5 liter misalnya, gitu kan, itu ditakar. Ada lagi yang tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar, tapi dengan qimah, nilainya. Ya misalnya emas. Kita beli emas itu 10 gram atau 100 gram. Memangnya ditimbang 100 gram? Tidak. Rupiah 100 juta. 100 juta itu kayak apa? Atau ya yang gampang 100 ribu lah. 100 ribu. Timbangannya itu gimana? 100 ribu nggak ada. Yang ada itu qimah, nilai. Nah, jadi kalau mata uang itu qimah namanya. Sementara kalau makanan misalnya yang lebih besar dari kurma, sifatnya itu ditimbang, yang lebih kecil dari kurma itu ditakar gitu ya. Air itu dari segi satuannya itu lebih kecil dari kurma atau lebih besar? Lebih kecil kan. Berarti ditakar ya kan, takaran, al-kail wal mizan itu maksudnya itu. Kan tidak ada beli air 1 kilo ditimbang 1 kilo kan, enggak kan. Yang ada itu 1 galon itu berapa liter misalnya, itu takaran namanya ya, ditakar ya. Mengurangi takaran dan timbangan dua-duanya tidak boleh. Kemudian apalagi yang termasuk riba al-bai' ini? Wa ayyabi'a, dan haram juga. Yang tadi haramnya apa sih tadi yang dalam hal timbangan itu? Oh, berkhianat ya. Menipu atau berkhianat dalam takaran timbangan. Misalnya nimbang tuh pakai apa itu kalau di pasar itu yang kalau nimbang mangga misalnya berapa kilo gitu ya. Nah, itu kan ada itunya tuh, ada besinya itu ya. Nah, itu di bawahnya jangan dikasih magnet gitu.
di bawah yang barangnya berarti ya, di pancinya itu dikasih magnet kan nggak kelihatan, atau ditempelin sesuatu nggak kelihatan, tapi dia menambah berat walaupun dikasih sekilo sesungguhnya kurang 1 on. Nah, itu yang mengurangi takaran timbangan tuh itu yang tidak boleh, khianat. Atau ayam, daging ayam maksudnya dipompa dulu, dipompa jadi kemudian kelihatan seger gitu, isinya angin dalamnya gitu. Pinter-pinter ya warga 62 nih. Ada aja kasusnya kalau nonton TV itu gitu. Suka ada aja gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal kecurangan dan khianat seperti itu. Kalau kita menjadi pedagang. Wa yahrumu, dan haram juga apa nih yang berikutnya? Mana? Yakdzib tadi ya, atau berdusta atau berdusta. Ya, yang tadi itu mengurangi tekanan. Wa ayyabi'a, dan haram lagi menjual seseorang itu al-qutn itu kapas ya. Kapas au ghairahu, atau selain kapas, minal badha'i, yang termasuk dari barang-barang begitu, barang-barang dagangan. Wa yuqrido, dan sambil meminjamkan itu al mustaria kepada si pembeli, fauqahu, di atas harga itu al-qutn, darohima, beberapa dirham gitu. Jadi tidak boleh menjual sesuatu, dalam hal ini contohnya kapas ya. Kemudian ketika transaksi jual beli itu dia sambil meminjamkan, ini saya pinjemin ya, tambahan nih uang atau apa, tambahan pinjemin motor misalnya, atau pinjemin jasa, dikasih jasa juga misalnya, ditambah darohima, beberapa dirham. Wayazida, dan menambahkan itu orang yang meminjamkan itu, fi thamani tilkal bid'ah, di dalam harga itu barang yang dia jual, yaitu kapas tadi itu, li ajlil qardi, karena tujuan untuk biaya sewa. Jadi gitu, paham nggak? Dia jual beli kapas sebetulnya, tetapi kemudian dia tambahkan kelihatannya baik gitu, meminjamkan. Saya pinjemin, kamu beli kapas ya, oke ya. Terus saya pinjemin HP deh, kamu nelpon deh misalnya gitu ya. Nah, tapi kemudian biaya pinjamannya itu dibebankan kepada harga kapas itu. Harga kapasnya itu 1.000, tapi karena dia meminjamkan sesuatu, maka kemudian ditambahkan menjadi 1.050 misalnya. Ya 50-nya itu yang riba gitu, riba ulbai gitu. Suka terjadi nggak? Intinya kan nyekek gitu ya sebetulnya ya, nyekek, ada tambahan gitu. Wa yazida fi thamanitil kalbi do'ah li ajlil qard. Kemudian wa ayuqrido, dan haram juga ayuqrido, meminjamkan seseorang al-haika, kepada seorang al-haik ay an-nasaj an-nasaj itu penenun ya, buruh lah pokoknya gitu ya di situ. Wa ayyuqrido, haram juga meminjamkan seseorang al-haika kepada seorang penenun, al ghairahu, atau selain dari penenun, minal ujaroi, dari orang-orang yang mendapat upah. Kemudian wa yastahdimahu, dan dia meminta pelayanan kepada itu haik, biaqalla, dengan yang lebih sedikit, min ujrotil misli, dari upah kewajaran, li ajli dzalikal qardi, karena alasan itu pinjaman. Jadi ngasih pinjaman kepada kamu perlu uang, ya udah saya pinjemin deh, dipinjamkan, kemudian
karena dia meminjamkan lalu dia ambil jasa dia, tapi kamu kerjain sesuatu ini ya, kamu bantuin saya di rumah jadi tukang. Kamu butuh uang kan? Kamu saya pinjamkan nih 1 juta. Terus aku kan udah baik sama kamu kerja di rumah ya. Nah, harga normal per hari di rumah itu 150.000 misalnya per hari. Tapi karena dia sedang meminjamkan, aku kan baik sama kamu, 100.000 aja ya. Upahnya per hari itu yang nggak boleh. Itu juga riba itu. Kadang-kadang loh kita terjebak begitu, merasa sudah baik itu sama orang, itu sama tukang begitu ya. Kamu ini nggak tahu diuntung, kamu kan ngutang sama saya. Ya saya bayar kamu biayanya lebih murah lah gitu. Kalau enggak kan kamu nggak dapat, itu yang riba itu. Loh dia kerja kok per hari ya segitu 150.000 gitu. Nah ini maksudnya ya. Sesuai dengan UMR gitu. Sesuai dengan kewajaran. Yang begitu itu wayusamuna, dan menamai para ulama dalika hal-hal muamalat yang disebutkan tadi itu ar-rabtah ya. Itu riba rabtah gitu. Ya, meminjamkan kemudian dengan alasan kebaikan meminjamkan itu kamu mengambil hak orang lain, itu riba rabtah, riba yang basah gitu. Ya. Li'anal qarda ini penjelasannya di tengahnya ya, karena pinjaman yang seperti itu mengikat seseorang gitu, menjerat seseorang. Minjemin aja. Au yuqridha, atau meminjamkan seseorang al-harrafina, kepada para petani, ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Ada petani, kan petani mah uangnya dari hasil panen aja, nggak punya uang, minjem tuh, dipinjemin sama seseorang, orang yang kaya yang punya uangnya, ar-harrasin itu, ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Tsumma yabi'una, kemudian membeli itu, menjual. Tsumma yabi'una, kemudian harus menjual itu harrasin, para petani itu, alaihi, kepada itu muqrid, kepada orang yang memberi hutang itu ya, to'amahum, makanan mereka, hasil panen mereka, beras mereka, tapi bi'audo'a qalilan, dengan yang lebih sedikit, dengan yang lebih rendah, qalilan, itu juga ribaul bai' gitu. Mentang-mentang sudah meminjamkan, harga beras, harga gabahnya itu harus dijual kepada dirinya, tetapi dengan harga di bawah pasar. Itu nyekik juga namanya, itu juga ribaul bai'. Mana? Oh, minas sya'ri ya. Minas sya'ri dari harganya, maksudnya dari nilainya. Bi'audo'a minas sya'ri, lebih rendah daripada harganya. Qalilan, sedikit ini. Meskipun hanya sedikit. Wa yusammuna, dan menamai para ulama dalika, atas praktek yang seperti itu, al-muqtada ya. Al-muqtada itu, yang diberi pinjaman. Nah, dengan yang diberi hutang tadi itu. Wakada, dan demikian pula, bagaimana dong praktek-praktek yang lain? Itu kan hanya contoh saja, memberi pinjaman kepada petani, memberi pinjaman kepada apalagi tadi, tukang kapas. Bagaimana kalau profesi yang lain? Apa boleh kepada profesi yang lain mah meminjamkan dengan mencekiknya? Wakada, dan itu demikian pula, jumlatun, gambaran-gambaran, jumlah itu secara umum, min muamalati ahli hadzal zamani, dari muamalah di zaman ini, manusia pada zaman ini, sama semuanya. Kalau ada kecurangan yang seperti tadi itu, sama, itu juga dilarang. Min muamalati ahli hadzal zamani, dari muamalah masyarakat zaman ini, sama saja, dianggap dilarang. Wa aktsaruha,
Dan utawi kebanyakan itu muamalat itu kharijatun, keluar an qanuni syar'i, dari hukum-hukum syariat. Banyak sekali praktek-praktek yang keluar dari syariat. Termasuk ya itu salah satunya yang kredit emas itu ya, karena emas itu sekarang di online ada juga gitu. Itu kan yang tidak boleh itu. Kalau emas ya harus tidak boleh nasiah. Jadi harus hulul. Hulul itu halan, kontan, harus kontan. Bahkan jeda sebentar aja itu kalau menurut ini tidak nasiah, tempo kan nasiah itu kan. Kita beli emas nih di Antam misalnya. Udah nih serahkan uangnya, kemudian jeda tuh barang itu nggak ada gitu. Oh nanti barangnya lagi diambil dulu, itu nggak boleh, belum sah itu. Jadi harus fil majlis gitu ya. Harus hulul, harus takobud, harus setara gitu. Kalau emas dengan emas ya harus setara. Misalnya saya punya emas nih 100 gram. Kemudian mau jual sama orang ya harus setara gitu. Tidak boleh aku punya emas nih 1 gram nih. Ya kalau dijual dengan emas juga misalnya menjadi 1 gram lebih karena tidak hulul misalnya, itu di situ ada riba di situ ya. Nah, kemarin kan kalau nggak salah ada pertanyaan bagaimana kalau beli GoFood itu kan tidak hulul kan, tidak halan gitu ya. Nah, yang harus hulul itu jangan salah, itu kalau nakdain, mata uang dengan mata uang gitu ya. Misalnya emas dengan perak. Kalau emas dengan mat'umat, dengan makanan, tidak ada syarat. Tidak ada syarat hulul, tidak ada syarat takobud itu langsung menerima, tidak ada. Tidak ada syarat harus setara juga. Setara misalnya, gimana setaranya? Kan uangnya kan 20.000, sementara makanan kan bisa jadi sekilo, bisa jadi segram, tergantung makanannya. Kalau dari warteg mungkin kalau ditimbang berapa, ini kan beda kan gitu ya. Gitu. Jadi yang setara itu kalau misalnya emas dengan emas. Kalau emas dengan perak, aku punya emas nih, aku jual sama kamu, boleh deh dijual, kamu punya perak. Syaratnya tidak 3, hanya 2. Yang pertama itu harus hulul, halan, tidak boleh dikredit juga. Yang kedua harus takobud, fil majlis, harus transaksi gitu. Nah, tapi tidak harus setara. Kalau emasnya 1 gram, kalau perak bisa jadi berapa ini, kan beda kan. Kalau emas dengan perak gitu ya. Gitu. Apalagi kalau emas dengan beras. Makanya kalau misalnya saya punya laptop nih, laptop baru, terus mau dijual kepada orang lain membelinya itu dengan laptop lama, saya cuma 1, dia punya 10, kan nggak setara kan? Boleh tidak? Boleh nggak? Boleh, karena itu bukan barang ribawi namanya. Barang ribawi itu pertama mata uang, yang kedua makanan, yang almat umat tadi itu gitu ya. Tapi kalau selain itu ya boleh gitu. Silakan saja semau-maunya. Tukar mobil, saya tukar mobil saya ya 1 gitu. Tukar dengan mobil lama yang lebih tua 2, ya silahkan aja gitu. Kalau berani mah ya gitu. Nah, yang jadi perdebatan itu kan di masyarakat soal kredit mobil, motor misalnya boleh tidak gitu di bank gitu. Sebetulnya kan yang masalahnya yang dipermasalahan itu karena tidak takobudnya itu. Tidak takobud dan tidak hulul juga itu ya. Karena orang biasanya datang ke showroom beli motor gitu, showroom itu belum memiliki mobil itu, dia juga baru mau beli ntar gitu. Di situ tuh celah ribanya gitu, yang menurut sebagian ulama gitu ya. Makanya kalau di bank syariahnya itu kan disiasati, caranya itu adalah banknya itu membeli dulu
motornya dibeli sama bank, jadi punya bank. Kita transaksinya itu sama kok sama bank, showroomnya itu dibeli dulu tuh motornya sama showroom. Jadi ketika kita transaksi ya jual beli langsung hulul dan takobut gitu ya. Ya itu tentu saja soal muamalat ini panjang ya. Saya harus hati-hati juga karena ilmunya khusus ini mah gitu. Saya bukan ahlinya. Saya sedikit saja ilmunya dalam hal ini ya. Baik, kita lanjutkan dulu sampai titik nih. Fa'ala, tadi kan disampaikan bahwa di zaman ini hati-hati banyak transaksi yang mungkin keluar dari panduan syariat. Fa'ala muridi ridallahi subhanahu wa ta'ala, bagaimana dong sikap kita? Maka atas orang yang mencari ridho Allah subhanahu maha suci Allah, wasala mati dinihi, dan orang yang mencari keselamatan agama Allah, wa dunyahu, dan duniawinya Allah, ayyata'allama, kewajibannya itu harus mempelajari itu muridi ridallah, kembali domirnya ke situ, harus mempelajari apa? Sesuatu yahillu, yang halal itu wama, dan sesuatu atau transaksi yahrumu, yang haram itu mana yang halal, mana yang haram, wajib dipelajari. Nah ini kita sedang belajar, berarti kewajiban kita alhamdulillah gugur. Jemaah Alhamdulillah sekarang sudah tahu ya. Min alimin, belajarnya dari orang yang punya ilmu, yang mengetahui syariatnya. Wara'in, juga yang wara' itu maksudnya mereka yang menjauhi syubhat, mereka yang menjauhi yang haram gitu. Nasihin, yang tujuannya orangnya itu, gurunya itu memang tujuannya ingin memberi nasihat, bukan ingin dagang juga, jualan juga, yang mencekik misalnya atas nama itu kemudian ngajar, ternyata dibelok-belokin, tujuannya supaya jualan sama dia, beli sama dia, itu juga salah. Syaqiqin, yang syakik itu nyaahan itu apa? Syaqiqin, yang lembut, ala dinihi, atas agamanya. Fa inna tolbal halali, karena sesungguhnya mencari yang halal, faridotun, itu diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada setiap muslim gitu. Nah ini pembahasan tentang riba. Jadi kalau kita sedikit simpulkan gitu dari pembahasan sejak awal, kalau kita ingat kalimat-kalimat atau bagian-bagian paragraf yang sebelumnya, kita memang ternyata ada macam-macam riba itu ya, tidak hanya sederhana bunga bank misalnya. Bunga bank itu juga kan para ulama juga berbeda pendapat kan. Ada yang mengharamkan, ada juga yang menghalalkan. Ulama-ulama Mesir malah fatwanya Muhammad Abduh, kemudian beberapa ulama lain itu juga ada yang menghalalkan gitu. Jadi ini memang panjang ya. Tapi kalau yang lebih aman, kalau sekarang ada bank syariah ya silahkan pakai bank syariah. Yang jelas dari segi riba itu ada yang disebut kemarin itu riba fadl ya. Riba fadl. Jadi pertukaran dua barang ribawi yang sejenis dan tidak diketahui kesetaraannya. Itu riba fadl, ada lebihnya, maksudnya emas dengan emas, ya kan sama-sama kan, barang ribawi itu emas dengan emas yang sejenis tapi tidak setara, ada lebihnya, itu riba fadl namanya. Atau uang dengan uang, nah ini nih uang dengan uang nih yang mungkin yang gampang dipahami. Kalau emas kan kita tidak pegang emas ya, maksudnya adalah emas Bimo adalah gitu. Tapi kita kan alat tukarnya kan uang. Kalau di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri itu ada transaksi uang dengan uang.
Iya kan? Itu barang ribawi kan? Uang itu sama dengan tadi almat-umat, beras segala itu kan. Nah, kalau terjadi sejenis, nah, itu syaratnya itu berapa tadi? 3. Yang pertama harus hulul, harus kontan. Yang kedua harus takobud, langsung diterima barangnya gitu. Kemudian yang ketiga harus setara. Kalau menjelang Idul Fitri, itu suka ada orang yang menjual uang baru, nilainya itu 10 juta, tapi dijual menjadi 10 juta 200.000. 200.000 itu yang sebetulnya yang riba. Itu yang disebut dengan riba fadl, ya. Jadi kalau mau nukar uang, ya segitu. Nukar uang 5 juta, yang kita lama dapat uang baru 5 juta. Itu sebetulnya yang bersih itu. Makanya kalau lebaran ya lewat kantor, jadi kantornya lewat banknya gitu ya. Jadi ya dipotong gaji saya 5 juta misalnya, atau 3 juta atau 1 juta tergantung permintaan, dapatnya juga segitu. Kalau dapatnya lebih, dipotong lebih, ya hati-hati, di situ ada riba fadl ya, hati-hati. Kemudian ada lagi yang disebut riba nasi'ah. Yang tadi itu kan harus nasi'atan. Jadi ada pertukaran dua barang ribawi yang mensyaratkan penundaan transaksi walaupun hanya sebentar, tempo ya. Dua barang ribawi itu bisa jadi beras dengan beras juga gitu. Kita ini ya misalnya, atau uang dengan uang juga. Aku jual sesuatu ke kamu, tetapi nanti uangnya misalnya gitu ya, dilebihkan. Tapi uang dengan uang, dua barang ribawi gitu. Itu riba nasi'ah namanya. Kemudian yang terakhir itu kemarin riba apa? Pertukaran dua barang ribawi yang tidak terjadi secara kontan, riba yad. Jadi tidak takobud ya. Ya ini yang harus kita hati-hati di dalam hal jual beli muamalat kita ya. Saya kira demikian, mungkin sudah kita titik sampai situ ya. Pasal berikutnya menjelaskan tentang bab yang lain yang berbeda. Jadi saya persilahkan kalau ada dari jemaah baik yang online maupun yang di studio, mangga kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan. Silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Kemarin tuh di halaman berapa yang soal makanan tuh kan ada juga ya, yang almat-umat itu yang termasuk barang ribawi itu bukan hanya alat tukar, ada al-mat'umat, makanan. Ya, silakan ada dari pernah bertransaksi riba atau bagaimana dong? Aduh, saya rasanya kalau mendengarkan yang tadi kayaknya saya pernah itu melakukan itu misalnya gitu ya. Ya istighfar saja kalau sudah pernah melakukan, apalagi mencelakakan orang gitu ya. Tapi ada juga yang baru tahu sedikit ilmunya kemudian ekstrim begitu, hijrah misalnya gitu, tapi ekstrim sekali sampai tidak mau lagi mengambil uang misalnya dari banknya begitu. Nah, sampai anak istrinya itu tidak makan misalnya gitu ya. Nah, ilmunya dipelajari dulu banyak soalnya. Karena gini, mungkin kalau pertanyaannya mengapa ada yang menghalalkan bunga bank? Karena memang ada yang memahami secara substantif bahwa yang disebut riba itu kalau dalam Al-Quran istilahnya ad'afam mudha'afah. Ad'afan itu berlipat-lipat, mudha'afatan dengan selipat-lipatnya. Gitu. Nah sekarang bunga bank itu oleh sebagian ulama yang mengatakan halal itu adalah karena tidak ada afan,
hanya sekian persen. Berapa sih bunga bank itu? 1,5% mungkin atau berapa begitu? Misalnya gitu ya. Kalau yang di bank konvensional gitu ya. Sehingga itu tidak dianggap adafan dan ada kemaslahatan gitu. Nah, kemaslahatan untuk publik. Makanya khususnya di bank-bank negeri misalnya, bank negara, itu dianggap kemaslahatan untuk masyarakat juga misalnya. Itu beberapa argumennya. Banyak saya kira literaturnya ya tentang itu. Oh ya dari Bu Nabila ya. Pertama, bagaimana jika transaksi yang dilakukan tetapi kita ikhlas untuk memberikan kelebihan dalam transaksi. Jadi hukumnya bagaimana? Ya. Yang pertama dulu ya. Nah, jadi transaksi itu memang tergantung niatnya. Jadi ada juga transaksi itu, pertama yang dicontohkan Bu Nabila, saya lebihkan, itu tidak apa-apa. Bahkan ada transaksi yang bisa jadi disiasati supaya ini tidak terkena riba, itu bukan jual beli tetapi apa istilahnya, qard ya, meminjamkan begitu misalnya gitu ya. Tetapi kalau dalam kasus yang Bu Nabila ini kalau niatnya itu memberikan tambahan ya tidak apa-apa gitu ya. Kan di situ tidak ada kezaliman, tidak ada mencekik kepada si pembeli apalagi gitu. Jadi itu sama sekali tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, jika ada seseorang yang bekerja memakai uang masuk di awal. Jika ada seseorang yang bekerja memakai uang masuk di awal. Pertanyaannya, apakah boleh dilanjutkan bekerja di sana kalau diterima? Maksudnya gimana nih? Dan kalau dilanjutkan bekerja, apakah berdosa karena indikasi menyogok atau mungkin uang gaji yang diterima bisa jadi haram juga? Belum kerja udah nerima upah. Apa ininya, gaji, ujroh atau pinjaman? Nah, tergantung nih bentuk uangnya itu apa, atau sogokan, ya bisa jadi macam-macam. Kalau ada seseorang yang bekerja memakai uang, uang masuk, ini komanya. Jika ada seseorang yang bekerja memakai uang masuk, mungkin gitu di awal gitu ya, berarti kan nyogok mungkin gitu ya, mohon maaf ya, misalnya gitu ya. Lalu diterima, boleh tidak? Ya nyogoknya saja sudah tidak boleh gitu. Ya, menyogoknya saja tidak boleh. Ar-rashi wal murtashi finnar, katanya gitu kan. Yang menyogok dan yang disogok itu di neraka. Istilah agamanya nyogok. Kalau istilah lainnya itu gratifikasi. Kalau hukum positifnya ya, gratifikasi itu kan kita memberikan sesuatu kepada pejabat, katakanlah begitu. Nah, dengan harapan kita ada maunya sehingga si pejabat itu menerima kita atau memberikan pekerjaan ke kita begitu. Gitu. Jadi ya awalnya saja sudah tidak baik, tidak berkah begitu. Jelas itu banyak tidak berkahnya. Aduh, bagaimana dulu saya udah terlanjur nih waktu mau masuk pegawai negeri. Saya atau masuknya nyogok saya gitu, istighfar lah gitu. Jangan keluar juga dari pegawai negerinya, istighfar gitu, banyakin sodakohnya gitu ya gitu. Insya Allah kalau beristighfar dan berjanji tidak melakukan lagi, Allah Maha Pengampun kan gitu. Itu salah seorang yang saya tahu pejabat yang hati-hati itu Pak Lukman ya karena saya nemenin langsung gitu ya. Sampai saya juga nggak berani waktu itu, saya mau ngasih lukisan karena lukisan kaligrafi waktu itu. Saya seneng gitu kan, ini Pak Lukman ini mustasyar kita ya, sabar kemudian ikhlas gitu kan. Saya pengen ngasih kaligrafinya, tapi masih menjabat. Mau saya kasih itu nggak saya kasih itu. Setelah selesai jadi menteri baru saya ke rumahnya, izin saya mau ngasih lukisan, tapi lukisannya besar sekali. Nah, apa ya, As-Sobru Jamil atau apa, saya lupa waktu itu. Gitu ya, begitu ya Bu Nabila, terima kasih. Ada lagi?
Ya, silakan. Kalau seandainya yang tadi Bang nyontoh kayak emang mungkin bahasanya mungkin ada orang dalam, jadi ngejin kalau kamu berani bayar sendiri nanti saya janji bakal masukin kamu di sini. Sama, ya itu. Jadi kalau kamu berani bayar segini, maka nanti kamu saya bantu, saya masukkan, ya itu sama gitu ya, gitu. Saya jadi ingat kemarin, ini nggak ada kaitannya dengan pertanyaan ya. Kemarin saya ingat ada diskusi bagaimana menyekolahkan ijazah ya kemarin itu ya, menyekolahkan sertifikat tanah rumah ke bank kan gitu kemarin tuh ya kalau nggak salah ya. Bagaimana saya lupa kemarin udah dibahas atau belum, tapi kira-kira itu nanti pembahasannya masuk pada bab gadai. Menggadaikan boleh kan, asalkan barang yang digadaikan itu memang sesuatu yang ada nilai manfaatnya atau ada harganya untuk bisa dijual lagi gitu. Nah, sertifikat itu bukan soal sertifikatnya bisa dijual, itu jaminan manfaat, bukan jual beli sertifikat kan, bukan kan. Yang digadaikannya itu adalah jasa. Biasanya catatannya kan uang gajinya dipotong, jadi itu hanya bentuk jaminan saja bahwa dia punya gaji sebagai pegawai negeri misalnya atau rumah dan seterusnya lah gitu ya. Nah, itu bab gadai nanti. Baik, ada lagi ini dari Pak siapa? Itu ya, terima kasih juga Bu Nabila. Dari Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bedanya yang sangat signifikan antara kredit dengan riba? Antara kredit dengan riba. Yang tadi saya jelaskan itu. Jadi kredit itu menjadi riba ketika ya sebetulnya yang tadi itu ya, yang ada hulul, ada takobud, ada setara kan. Tetapi karena ini khusus kredit, misalnya kredit mobil atau motor yang tadi itu misalnya gitu ya, maka yang membedakannya itu adalah tidak langsungnya, langsung dan tidak langsung. Kalau kita itu ke showroom misalnya, nah itu kan sebetulnya tidak transaksi ke dia, karena showroom juga tidak memiliki mobilnya kan gitu. Nah, tetapi dari orang lain, mungkin dari bank, yang belinya bank. Nah itu sebetulnya yang diperdebatkan sebagai menjadi riba. Tetapi yang kalau kita memahami dari Al-Qur'annya, terutama ad-dha'afa mudha'afa itu semangatnya adalah kelebihan yang mencekik, kelebihan yang membuat teraniaya seseorang. Itu terutama saya kira yang paling esensial gitu ya. Yang menyebabkan sesuatu itu dianggap ada fadl, riba fadl, ada kelebihan atau tidak gitu. Itu yang harus hati-hati gitu. Makanya di dalam hadis itu innamal bai'u antaradin, itu betul-betul harus menjadi pegangan juga bahwa jual beli itu ya harus ada ridho gitu ya. Kaitannya dengan Bu Nabilah tadi, kalau ada kelebihan tetapi ridho misalnya, berarti kan tidak apa-apa gitu. Saya misalnya nih saya nih mau ngasih kredit nih ke Anda nih. Saya beli itu sebetulnya beli barang, misalnya saya beli HP ini, misalnya saya beli itu 2 juta. Lalu saya mau kreditkan ke kamu, saya 5 juta. Sekarang saya kasih pilihan nih, ini mau cash 1 juta atau mau kredit 5 juta gitu. Ya silahkan pilih saja gitu. Kalau tarodin kan, dan jelas kan. Kalau misalnya mau kredit 2 tahun, ini 5 juta. Tapi kalau mau cash 1 juta, ya silahkan gitu. Memilih, jadi pilih transaksinya gitu. Gitu. Itu juga boleh kan kalau seperti itu. Kira-kira begitu ya. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita nanti akan terus
mendapat tambahan penjelasan lagi ya tentang muamalat ini, karena ini bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang termasuk ke dalam riba begitu, karena ini termasuk yang dikecam sekali di dalam ajaran Islam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslim wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana Rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.